suatu kaifiat atau tindakan yang intinya mengetuk ridho Allah. Qaulan karima. Al-Quran dikenal dengan qaulan syadida atau qaulan karima. Qaulan karima, ucapan yang indah, yang baik, yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran yang membawa kita dalam hal yang baik. Maka tadi salah satu jamaah yang insya Allah hendak melaksanakan ibadah umroh, terus nih, belum berkati kertas langkung cekane anu sebabnya telat nyambut tekan ini. Jadi alhamdulillah itu bagian daripada riyadhah. Maka qaulan karimah, kita membaca suatu fadilah surah Yasin yang intinya mengetuk ridha Allah. Dengan qaulan karimah tadi Allah memudahkan segala hajat-hajat kita. Di dalam bahasa itu namanya dengan istilah wasilah. Makna bakunya tawasul atau sesuatu yang dijadikan sebagai lantaran. Dan di dalam kaifiat yang diajarkan Nabi, tawasul yang tidak tertolak itu adalah tawasul dengan amal baik. Kalau yang di kalangan kita sebagian besar saudara kita ada yang memang bertawasul, ada kepada wali-wali Allah, itu tidak masalah. Tetapi hal yang insya Allah tidak tertolak sebagai suatu pengajuan doa kepada Allah ialah bertawasul dengan amal baik kita. Ada sebagai contoh, misalkan begini, ya Allah, saya membaca Al-Quran dengan kebesaran Al-Quran ini ya Allah, dengan mukjizat Al-Quran ini ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Nah, itu salah satu tawasul dengan amal baik. Atau misalnya yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, ada orang bersedekah, misalkan kayak penjual atau apa, itu sebenarnya yang memberikan barokah manfaat selain daripada doa itu adalah amal baiknya. Dia mengeluarkan makanan-makanan, hidangan-hidangan atau maidatan yang dinikmati oleh saudara-saudaranya. Maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, dengan berkah sedekah ini yang kamu ringankanlah siksa daripada ruh ini. Artinya saudara, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, itu peluberan barokah dari amal baik. Maka dari itu dengan kita berkaifiat atau melakukan suatu amalan tadi, itu benar-benar berharap ridho Allah dengan bertawasul pada amal baik kita. Maka salah satu doa yang saya panjatkan sebagai penutup, Allahumma rabbana bi barakati haq suratul Yasin istajib doa. Dengan berkahnya kebenaran daripada surat Yasin ini, kabulkanlah doa kami. Li qada'il hajati uftinar kiram, daripada hajatnya saudara kita yang bernama sinten nggih? Usmina nggih? Jumina. Jumina. Terus nggih Jumina. Itu salah satu daripada tawasul. Terus yang kedua, masih ada sekitar 15 menit. Secara singkat saja saudara, di dalam orang melaksanakan safar itu ada namanya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, itu ialah melaksanakan sholat safar. Sholat safar itu diperuntukkan bagi yang mau melakukan perjalanan. Jadi Ibu Jumina, diingat betul bahwa Anda akan melakukan perjalanan yang bernilai ibadah pada Allah, bukan perjalanan maksiat.
Maka dari itu Ibu Jumina disunahkan menjalankan namanya ibadah sholat sunnah safar. Lalu bagi kita orang yang tidak ikut gimana? Mendoakan. Atau dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, barang siapa yang setelah selesai sholat subuh dia berzikir kepada Allah. Berzikir kan banyak, bisa dengan junudan, wa qiyaman, dengan berdiri, dengan duduk. Kalau dalam redaksi di sini dengan cara duduk, atau sebenarnya zikir ya zikrullah dengan cara apapun. Dia meneladani hatinya untuk tetap berzikir kepada Allah setelah subuh itu sampai kapan? Sampai matahari terbit. Itu namanya waktu isyraq. Kemudian melakukan sholat duha, atau ada yang menyamakan sholat duha sama aja sholat isyraq 2 rakaat. Maka barang siapa yang istiqomah seperti ini, yang mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umrah, tamatan dengan sempurna. Caranya istiqomah selama setahun itu. Beratnya orang yang berangkat umrah, faktornya biayanya. Tetapi beratnya orang yang tidak karena benturan faktor biaya, kita bisa mendapat pahala haji dan umrah dengan cara apa? Istiqomah kita. Maka habis sholat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, jaga diri kita berzikir, jaga diri kita berzikir kepada Allah. Zikir banyak, asbahna wa asbahalhamdulillahi walhamdulillahi rabbil alamin, atau baca tasbih, atau baca sholawat. Yang disarankan ialah memperbanyak membaca tasbih, karena di dalam kalimat tasbih Anda tadi baca di surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah kun fayakun akan terjadi. Karena apa? Allah Maha segala-galanya. Maka dari itu apa? Fasubhanalladzi, bertasbihlah kalian kepada Allah. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Karena segala sesuatu itu ya semua terjadi karena Allah. Karena biyadillah, karena kekuasaan Allah. Biyadillah, karena kekuasaan Allah. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Karena segala sesuatunya itu pun kembali kepada Allah. Maka selepas sholat subuh jangan lupa banyak zikir sampai mataharinya kelihatan. Kalau yang akan berangkat kerja harus pagi, ya hatinya diposisikan zikir kepada Allah. Tahan sampai Anda melihat terbitnya matahari dengan sempurna. Kalau dalam bahasa fikih itu naik sepenggalah. Kalau dalam bahasa orang-orang Arab itu dipeni sampai unta-unta kecil itu bangun karena kepanasan. Kalau di sini ya kurang lebih matahari naik segemper segala. Maka jalankan itu sholat duha atau sampai kapan. Kemudian itu insya Allah akan berpahala haji dan umrah. Syaratnya Anda istiqomah setahun itu. Yang ketiga, 5 menit lagi. Iya. Yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi terkait biya dengan kekuasaan Allah. Ini terkait dengan fikih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau di dalam sholat itu ada namanya takbir ihram, takbiratul ihram, yakni takbir larangan. Di mana setelah Anda mengucapkan takbir itu konsekuensinya adalah apa-apa yang tadinya di luar sholat itu dihalalkan, dalam sholat diharamkan. Contoh, tadinya sebelum sholat makan halal nggak? Halal, tapi ketika sudah konsekuensi dengan sudah Allahu Akbar, maka ketika setelah Allahu Akbar makan halal apa haram? Haram, jadi membatalkan sholat. Termasuk kalau jenengan habis madang karo nyimak semur plus semur jengkol lebih baik selilitan. Nah kira-kira wis takbir Allahu Akbar, olah halal opo, olah halal metu selilite. Nah, itu dipakan atau dikena? Otomatis yang begitu juga konsekuensinya apabila Anda makan sengaja menelan, ya maaf nih konteksnya sengaja
berarti batal itu sholat. Karena konteksnya Anda sengaja makan. Karena Anda sudah takbiratul ihram itu maknanya takbir larangan. Kalau Anda sudah takbiratul ihram, kalau kemudian makan nanti itu batal sholatnya. Terus kencing atau apa? Kentut lah. Kalau kencingnya jelas batal ya. Kentut sebelum sholat boleh nggak? Tapi kalau sudah Allah Akbar batal nggak sholat? Nah, sebenarnya pembatal di dalam sholat itu banyak sekali. Tetapi kalau kita diperingkas dalam konteksnya sederhana itu cuma dua. Apa? Sesuatu yang melanggar daripada syaratnya sholat dan sesuatu yang tidak terpenuhinya rukun sholat. Syarat sholat, salah satunya syarat sholat ya tempatnya harus cuci badannya, pakaiannya, tempatnya itu menjadi syarat. Kalau misalkan Anda mau sholat, ini belum sholat nih, belum takbiratul ihram, mau tempat sujudannya ada kotorannya. Nah, yang dinamakan tempat sujudan itu yang tersentuh dengan anggota sujud. Misalkan ada kotoran cicak. Misalkan ada kotoran cicak di sini. Ini saya sujud, saya nggak menyentuh kotoran cicak ini. Sholat saya sah apa enggak? Sah karena dia tidak termasuk makan atau tempat dalam sholat saya. Tetapi ketika saya mau sujud, Allah Akbar, terkena tangan saya, batal nggak sholat saya? Batal. Artinya secara makan tidak suci. Kemudian ketika saya sholat takbiratul Allahu Akbar, ternyata ada benang dari baju saya itu ngelawer-ngelawer, di sini ada kotoran cicak, nyambunglah kotoran cicak, batal nggak sholat saya? Batal karena itu termasuk ada sesuatu yang perlu. Kemudian sholat itu harus mengetahui masuknya waktu. Boleh nggak saya sholat asar di waktu maghrib? Secara mau mutahnya nggak boleh. Secara mau mutah ke waktu yang tertentu nggak boleh. Kecuali itu sholat qadha, lain ceritanya. Terus, oke, saya kira untuk syarat mudah dipahami. Ada yang penting sudah balik itu sholatnya baru sah masuk waktu. Yang paling utama gini, berbicara. Di dalam sholat ketika jenengan takbiratul Allahu Akbar itu ada batasan ketika berbicara. Ada Anda mengatakan suatu kalimat, satu saja kalimat yang bisa dipahami orang aja. Orang-orang kayak kita ini paham. Misalkan itu orang lain paham kan? Walaupun bahasanya tapi orang paham, itu kan bukan bahasa Arab. Membatalkan sholat atau tidak seperti itu? Membatalkan. Jadi di dalam sholat itu adalah wajib di dalamnya bahasa Arab. Jadi ketika sholat, bahkan mengingatkan imam yang keliru, imamnya keliru, misalkan kita sebagai makmum, apa yang kita baca subhanallah, kan tidak mengingatkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Maka jika ada orang sholat, dia mengucapkan kalimat yang dengan sengaja bukan berbahasa Arab, maka sholatnya batal. Lalu bagaimana Ustaz dengan hukumnya fa'aksiru doa di dalam ruku dan di dalam sujud dan di dalam tasyahud akhir? Ketika panjenengan itu sedang posisi ruku atau posisi sujud, itu boleh fa'aksiru doa, memperbanyak doa apa saja, tetapi dengan catatan doa itu adalah berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Arab, maka bagaimana? Anda gunakan hati. Jadi apa? Biar tidak merusak unsur daripada qaidahnya sholat. Misalkan saya sedang sujud, Allahu Akbar sujud, kemudian di dalam sujud saya berdoa kepada Allah
agar cita-cita saya terkabul. Cita-cita saya terkabul, tapi aku kurang banyak naruh bahasa Arab, maka cukup berdoa di dalam hati. Tetapi di dalam sujud tetap kesunatan membaca tasbih. Jadi berdoa sebanyak-banyaknya ketika sujud boleh, tapi nek orang nganggo bahasa Arab di dalam hati agar sholatnya orang batal. Lalu kalau pakai doa bahasa Arab, bagaimana Ustaz? Banyak sekali doa-doa berbahasa Arab. Contoh paling simpel membaca doa satu jagat itu boleh-boleh saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, dengan catatan setelah membaca tasbih, karena tasbih itu termasuk sunnah hayat. Sunnah di dalam sholat ada dua. Yang pertama sunnah adhan, yang kedua sunnah hayat. Yang pertama sunnah adhan itu kalau tidak melaksanakan itu maka disunahkan untuk sujud sahwi. Apa contohnya? Contoh orang yang terbiasa kunut subuh, kelalen orang kunut maka sujud sahwi. Contoh orang yang membaca Masya Allah, sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Nah itu termasuk sunnah hayat. Lalu kalau sunnah hayat yang bagaimana? Sunnah hayat itu apabila jenengan itu lupa, apabila jenengan itu kelupaan, maka tidak masalah jika tidak dengan sujud sahwi. Contohnya sunnah hayat bagaimana? Contoh orang membaca tasbih di dalam sujud dan ruku. Nah, tasbihnya ruku gimana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan seterusnya. Kok kelalen? Asal syaratnya rukunnya terpenuhi. Rukunnya harus terpenuhi. Bagaimana? Sujudnya tumakninah. Jadi orang kena sujud kayak ayam nonton, nggak boleh. Jadi wong sujud itu kudu tumakninah. Makna tumakninah itu ketoro batese. Jadi wong sujud ngeten. Nah nanti jarak antara wong sujud kalau lungguh keton bedane. Jadi itu namanya tumakninah. Maka karena waktu yang terlalu mepet ini, jadi saya membatasi sampai pembahasan sujud. Intinya saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, di dalam sujud itu ada namanya sunnah hayat. Kelalen orang maca tasbih, sholat orang batal. Tapi nek sujud kok orang tumakninah justru malah batal. Dari kesimpulannya nek ruku karo sujud kuwe sing bener-bener ditata atau dirusukna. Tandane wong rusuk rukune karo sujude terpenuhi haknya. Jadi wong ruku sempet anteng terpenuhi haknya. Nah, maka sunnah hayat maca subhana rabbiyal azim nalikane ruku dan subhana rabbil a'la wa bihamdi nalikane sujud. Dan silakan memperbanyak doa di dalam sujud dan ruku. Tetapi kalau tidak mengikuti doanya tidak berbahasa Arab, maka lendungo ning jero ati. Seperti itu saja. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan sambil menikmati daharan. Silakan. Kita sholat. Ya. Kemudian kita takbir, kadang-kadang itu ada suara petir apa, kita baca dengan sub apa? Selain suara dengan Allahu Akbar, Innalillahi itu gimana? Batal atau suara kita? Mengucapkan suatu kalimat di luar bacaan sholat. Di luar bacaan sholat. Mengucapkan kalimat selain daripada bacaan sholat hukumnya batal. Seperti yang tadi saya katakan, dilain daripada ruku dan sujud. Jadi kalau ruku dan sujud itu menggunakan bahasa Arab untuk doa itu boleh. Tetapi dilain ruku dan sujud maka tetap dalam konsistensi gerakan sholat.
Kalau maksudnya kalau kecuali maaf saya salah, kecuali kalau mengingatkan imam, ya, kecuali kalau mengingatkan imam, maka mengingatkan imam itu pun menggunakan bahasa Arab karena ada faktor darurat kaitan dengan kesinambungan sholat. Begitu, ya. Nah, nanti suatu saat saya perjelas lagi dalam kondisi yang lebih memungkinkan. Saya bahas lebih terperinci karena ada banyak khilaf, ya. Iya. Nanti untuk kondisi sekarang nampaknya kurang jelas. Nanti banyak pertemuan, nanti kita fokus pada pembatal sholat aja, gitu. Insya Allah kita perincikan karena untuk membahas kaitan yang tadi itu ada banyak versi. Makanya nanti kalau saya jelaskan satu, kok jangan kira lain kok tidak persepsi, ya. Ya, karena kondisinya seperti ini, jadi mungkin alangkah baiknya saya turun saja. Yang penting pada kondisi sekarang saya jelaskan betul pesan tadi kepada sahibul hajat yang mau melaksanakan umroh. Jadi disunahkan dengan melakukan sholat safar. Dan ini untuk semuanya, tidak hanya terkait orang yang mau umroh saja. Nah, kita semua yang mau bepergian jauh itu intinya apa? Sholat safar. Sholat safar itu 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Karena itu sholat sunnah yang ada niat, maka ada qasdu ta'yin, qasdu sholat dan wa ta'yin. Qasdu sholatnya usolli, wa ta'yinnya sholatnya. Jadi usolli sunatas safari. Usolli sunatas safari rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat biasa, rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian membaca suratannya bebas terserah. Kalau yang disarankan Rasulullah kalau bepergian itu baca rakaat pertama surat Al-Falaq, nanti rakaat kedua biasa Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah membaca surat An-Nas. Nah, nanti setelah itu doanya 2. 1 membaca ayat kursi, yang kedua membaca surat Quraisy, dan yang ketiga doa perjalanan. Dah itu aja. Ini saya nampaknya yang paling mudah membekas untuk hari ini. Kalau kita mau bepergian, terutama bepergian yang jauh, apalagi umroh, jangan tinggalkan sholat sunnah safar 2 rakaat. Usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua surat Al-Falaq, rakaat pertama Al-Fatihah, terus Al-Falaq, rakaat kedua Al-Fatihah, An-Nas. Akhir baca ayat kursi, baca Quraisy, kemudian doa. Demikian terkait dengan pembahasan sholat nanti kita bahas yang lebih teliti lagi, lebih konsekuen dan kondisi. Insya Allah termasuk dalam kaulan tadi ada bagaimana sih orang baca itu batal atau enggak, itu banyak sekali persepsi. Saya tutup di lain kesempatan, insya Allah lebih kondusif. Betul nggih? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.